Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di kesempatan kali ini ADS Channel akan membahas atau mengulik film berjudul Shockwave. Film ini berkisah tentang mantan personil militer penjinak bom yang dinonaktifkan akibat tragedi aksiden di tengah-tengah tugasnya. Andy Lau yang berperan sebagai aktor utamanya pun sangat memukau penampilannya. Begitu juga efek visual film ini guys, ini bisa dikatakan film istimewa. Sebelum masuk ke alur cerita film ini, yuk kita intro. Di sebuah toko jam terjadi kasus perampokan di mana perampok tersebut menggunakan media granat sebagai senjatanya. Granat tersebut lantas diberikan salah satu pelayan toko jam tersebut. Andi dan rekan-rekannya berusaha menyelamatkan nyawa gadis tersebut karena pelayan tersebut sangat ketakutan dengan adanya granat di tangannya. Lalu Andi berusaha menenangkan gadis tersebut. Dan granat itu lalu diambil alih oleh Andi dan diledakkan di dalam tumpukan karung pasir. Misi Andi dan Broto terus berlanjut. Di sebuah apartemen terjadi penyekapan Sandra, di mana suami istri tersebut disekap oleh mantan pacar perempuan tersebut. Suami istri itu dirantai dan di sampingnya diikatkan sepasang bom. Andi dan Broto lantas berusaha menjinakkan bom tersebut. Setelah berhasil menjinakkan bom tersebut, Andi yang tengah membereskan area tersebut tanpa sengaja melepaskan anak kucing yang di bawahnya terdapat bom tersembunyi. Dan akibat kejadian di apartemen tersebut, Andi yang ditemani pacarnya berusaha meyakinkan Broto dan pacarnya bahwa dia sanggup bekerja kembali meskipun Andi hanya mempunyai satu kaki. Andi berlatih dan bekerja keras pasca kejadian bom di apartemen itu. Andi berharap dengan pulihnya kebugarannya, dia mampu bekerja kembali seperti dulu lagi. Beralih ke scene sebelah, Jamilah dan atasannya sedang mengulas kematian bunuh diri seorang mahasiswa yang kebanyakan micin dan tumis kadal. Kepolisian setempat mengidentifikasi bahwa mahasiswa over micin dan tumis kadal itu terlacak berhubungan dengan gerakan teroris bernama Vendetta. Lalu atasannya Jamilah ini menugaskan Jamilah untuk melacak gerakan Vendetta ini. Di scene ini sebenarnya adalah scene di mana Andi sudah mengundurkan diri dari kepolisian akibat tidak diterima kembali bertugas di lapangan sebagai penjinak bom. Dengan kemarahannya, Andi lepas kontrol dan akibatnya Andi berinisiatif untuk mundur dari kepolisian. Sedangkan Jamilah sebagai kekasihnya yang paham betul isi kepala Andi lalu menugaskan Andi untuk menyamar agar bisa masuk ke dalam jaringan Vendetta ini untuk menebus kesalahan Andi di masa lalu. Dalam tugas tersebut, Andi dan gerombolan teroris Vendetta berencana akan meledakkan sebuah peresmian hotel. Andi dan rekan-rekannya menanam bom tepat di bawah mesin tombol tersebut. Akan tetapi, penyamaran Andi diketahui pihak hotel itu dan terjadilah perkelahian di sana. Sementara itu, peresmian akan segera dimulai dan tombol itu pun akan ditekan. Akibat terkena ledakan bom di hotel, Andi mengalami gagal otak di mana daya ingatannya melemah. Bahkan dengan tugas penyamaran dan nama dia sendiri pun tidak bisa dia ingat. Sementara itu,
si John, pemimpin vendetta ini, memerintahkan anak buahnya untuk menyelamatkan Andy dari rumah sakit. Andy dan anak buahnya si John pun membabi buta dan Andy berhasil kabur dari rumah sakit. Dengan keadaan amnesia ini, kaki patah satu, Andy berusaha mencari tahu siapa dirinya itu. Andy lalu menemui Broto. Di sana Broto menjelaskan duduk perkara yang dialami Andy sebelum Andy menjadi amnesia. Setelah menemui Broto, Andy lantas ditemui oleh kekasihnya atau mantan kekasihnya bernama Jamilah ini. Jamilah lalu menceritakan semua masa lalunya, di mana Andy dan Jamilah adalah sepasang kekasih, dan Jamilah juga menceritakan bahwa keinginan Andy untuk masuk menjadi polisi kembali bisa saja terpenuhi jika Andy mampu menyelesaikan misinya. Broto yang penasaran dengan misi yang dijalankan Andy lalu menemui Jamilah. Di sanalah Broto baru mengetahui misi rahasia yang sedang dijalani Andy. Jamilah menceritakan bahwa Jamilah dan kepolisian takut misi rahasia Andy gagal total dan Andy gagal dipromosikan kembali di kepolisian. Dengan kekhawatiran itulah kepolisian lantas menanam chip di kepalanya agar Andy masih bisa menjalankan misi rahasianya. Sementara itu, pada saat Broto sedang menjalankan tugasnya, tiba-tiba sniper menembaki rekan-rekan Broto. Jamilah dan teman-temannya pun mengintai keberadaan sniper. Broto yang sedang berusaha menjinakkan bom tersebut harus kehilangan rekannya. Sementara itu Jamilah berhasil melumpuhkan sniper dan sniper pun mati terbalik. Pada saat prosesi pemakaman rekan kerja Broto inilah Andy dan Jamilah diketahui oleh si John. Andy lalu dibawa ke dalam sebuah ruangan dan disekap di sana. Bos John ini bercerita masa lalunya. Ternyata John ini adalah teman semasa kecil Andy. Pertemuan mereka lantas menghasilkan gagasan untuk menghancurkan kota. Kemarahan Andy dan sistem yang abu-abu di kepolisian dan dukungan teman waktu kecilnya pun membuat Andy dan John bekerja sama. John yang marah akan berubahnya Andy lalu menuju tempat di mana rencana mereka akan dijalankan. Mesti Andy tak menyetujuinya. John nekat untuk melanjutkan misi menghancurkan kota. Sementara itu Andy yang sedikit demi sedikit mampu mengingat memorinya berhasil diselamatkan oleh Broto dan Jamilah. Mereka pun bergegas menyusul John untuk menghentikan aksi teror ini. Para teroris ini pun menjalankan aksinya. Sebuah gedung bertingkat akan segera diledakkan agar gedung tersebut mengenai gedung yang lain. Para polisi pun bekerja ekstra ketat mengamankan situasi. Sementara itu John berhasil membajak sebuah kereta di mana di dalamnya terdapat bom yang dapat menghancurkan seluruh kota. Andy yang sedikit demi sedikit mampu mengingat siapa sebenarnya dirinya lantas bergerak bersama Broto untuk menghentikan kereta yang dikendarai John. Andy dan Broto berencana menghancurkan jembatan gantung agar kereta John tidak sampai kota, dan Andy merencanakan akan meledakkan jembatan tersebut pas kereta John mendekatinya. Dan benar saja, Andy bersiap untuk aksinya. Jembatan pun runtuh dan kereta tersebut langsung terjun ke dalam sungai. Andy dan John, dua sahabat itu pun tewas bersamaan bom yang meledak di dalam sungai itu. Nah, begitulah kira-kira alur cerita film Shockwave. Semoga menghibur. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah tentang sabar dan keikhlasan dalam menjalani hidup, menerima keadaan apapun agar hidup tetap stabil dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh lautan luas Samudra Pasifik. At this channel mohon pamit. Mamma mia, Lacoste Prontos.